Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Pak Tito Loho, Chairman BKR Academy, Ibu Sarah, Direktur BKR Academy, para expert yang hadir pada sore hari ini, ada Mas Gigin, ada Pak Bindiarto, ada beberapa chief ya, ada yang sampai dari Makassar ya. Kemudian yang saya hormati juga ada Bu Rohmi Wijayanti ya, Bu Rohmi, halo Bu. Bu Pak Tito dan Bu Sarah, Bu Rohmi ini adalah mantan kepala BBIA. Oke. Saya, Salam kenal Bu Rohmi. Bu Rohmi, terima kasih telah halo Bu Rohmi. bergabung. Ada Bu Rohmi kan? Terima ada kasih. Tadi? Halo Bu Rohmi. Ada, tangannya sudah begini tapi dia. Connection. Nah, itu Bu Rohmi. Halo Bu Rohmi. Halo Bu Rohmi. Ya, Bu Rohmi Wijayanti. Ya, terima kasih telah bergabung. Iya. Bapak Ibu pengusaha kuliner rumahan yang hadir pada sore hari ini, pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada sore hari ini kita semua diberi kesehatan untuk bisa sama-sama berkumpul walaupun dalam suasana virtual ya. Tapi ini mungkin semoga tidak mengurangi semangat untuk kita mengikuti acara pelatihan bisnis kuliner rumahan yang pada sore hari ini mengangkat topik tentang kiat mengolah makanan produksi rumahan UKM guna menuju kualitas bintang 5. Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua pada acara sore hari ini. Sebagaimana kita tahu bahwa COVID-19 ini telah dinyatakan WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 itu berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Berdasarkan data yang diperoleh, sudah ada kurang lebih 20,2 juta kasus corona yang ditemui di seluruh dunia, dengan jumlah kematian sekitar 738.000 orang, dan sejumlah 13 juta orang itu telah pulih dari kasus tersebut. Untuk negara Indonesia, sejak awal kasus COVID-19 pada sekitar 5 bulan yang lalu sampai dengan saat ini, telah tersebar di sekitar 34 provinsi dengan jumlah kasus yang semakin meningkat dan berdampak secara signifikan pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Keputusan Presiden tersebut menetapkan bahwa COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Wajib dilakukan dalam upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat kuat gitu ya terhadap perekonomian dunia yang signifikan, termasuk di negara kita di Indonesia. Hasil dari riset Mondis menyatakan bahwa industri yang terkena dampak COVID-19 terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang paling terkena dampak cukup tinggi adalah industri seperti garmen, otomotif, supplier, otomotif, consumer, pariwisata, maskapai penerbangan, hingga pengiriman. Sedangkan bagian kedua yang terkena dampak secara moderat adalah industri minuman, kimia, manufaktur, media, logam, dan tambang, minyak dan gas, properti, agrikultur, hingga perusahaan teknologi hardware. Sedangkan pada bagian ketiga yang terkena dampak agak minim adalah industri-industri seperti konstruksi, pertahanan, peralatan transportasi, farmasi, pengemasan, retail, makanan, hingga telekomunikasi. Dampak ini terjadi karena adanya pembatasan terhadap segala bentuk aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran COVID-19 yang akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi secara global. Bapak Ibu sekalian, industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang mampu bertahan pada masa pandemi.
dengan tingkat pertumbuhan pada triwulan 1 sebesar 3,94%. Namun, pandemi COVID-19 ini mengkoreksi tingkat pertumbuhan industri makanan dan minuman. Target pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2020 ini terpangkas dari 7% menjadi 4%. Walaupun pertumbuhan industri masih tetap mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019, sebagai ilustrasi, industri ini mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 0,7% jika dibandingkan dengan triwulan 4 pada tahun 2019. Namun demikian, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang selama ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Sektor ini dikategorikan strategis lantaran menjadi penyedia pangan bagi masyarakat luas. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tantangan terbesar dalam era pandemi ini untuk industri makanan dan minuman secara umum adalah industri tetap dapat menjalankan aktivitasnya di era new normal atau sekarang kita kenal dengan era adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan kasus baru. Industri makanan dan minuman diharapkan dapat menyediakan produk pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, diharapkan industri makanan dan minuman dapat tumbuh sesuai dengan prediksi, yaitu sekitar 4-5%, sehingga dapat menjadi pengungkit perekonomian negara. Bapak Ibu sekalian, Balai Besar Industri Agro itu adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, di mana tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri agro sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, pembangunan industri menuntut perhatian yang sangat besar. Keberadaan lembaga yang khusus menangani masalah industri, khususnya bidang agro pun menjadi suatu keharusan. Selama lebih dari 1 abad, Balai Besar Industri Agro terus berupaya meningkatkan kemampuannya dalam bidang litbang, inovasi, dan teknologi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri dan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, bersifat eksponensial, dan saat sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana segala sesuatunya menggunakan Internet of Things, maka BBIA menyiapkan diri untuk lebih meningkatkan lagi kompetensinya. Jasa layanan Balai Besar Industri Agro yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional telah berperan dalam memberikan jaminan mutu keamanan pangan, baik untuk masyarakat industri besar maupun industri kecil dan menengah. Khusus untuk industri kecil dan menengah, Balai Besar Industri Agro dapat mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, penyediaan konsultasi teknis, dan manajemen, mengembangkan produk IKM melalui kerjasama litbang yang bersifat problem solving, dan perekayasaan mesin peralatan skala rumah tangga. Dan yang paling penting adalah memberikan jaminan mutu pangan melalui jasa layanan pengujian. Misalnya angka kecukupan gizi, zat pewarna, pengawet, standar nasional Indonesia, dan lain-lain. Selain itu, BBIA juga memberikan jasa sertifikasi produk SNI, serta uji masa simpan produk untuk mengetahui masa kadaluarsa produk pangan. Situasi pandemik pada saat ini menjadikan BBIA tetap bersemangat memanfaatkan peluang dengan berhasilnya disusun pedoman adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu, buku pedoman adaptasi kebiasaan baru ini penggagasnya adalah Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Kemudian kami menyusun tim di BBIA untuk menyusun buku ini. Dan buku ini sudah di-launching oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri kemarin pada tanggal 13 Agustus. Dan sekarang sudah dicetak secara massal oleh GAPMI untuk disebarkan ke industri makanan minuman.
tentu saja Bapak Ibu dari BKR Academy, kalau memang berkenan untuk mendapatkan ini, nanti kami persilahkan untuk sebenarnya adaptasi kebiasaan baru untuk industri pangan itu seperti apa. Walaupun ini mungkin industri kuliner rumahan, tapi mungkin hal yang paling minim tetap perlu diperhatikan. Kebiasaan baru apa yang harus kita terapkan supaya nanti produk yang kita hasilkan itu tetap sehat dikonsumsi orang lain, tapi kita yang membuat juga tidak terpapar seperti itu. Ini telah berhasil kemarin disusun Bapak Ibu, tanggal 13 sudah di launching. Kalau misalnya nanti dari pihak BKR Academy berkenan untuk mendapatkan buku pedoman ini, kami persilahkan, mungkin bisa dikoordinasi lewat Pak Tito, nggih Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi adanya bisnis kuliner rumahan BKR Academy ini. Bagi tadi disampaikan Pak Tito bahwa bisnis kuliner rumahan hadir memberikan dukungan pada masa pandemi ini dengan menjadikan dapur keluarga sebagai pusat kegiatan penambah penghasilan, memberikan pengembangan bisnis kuliner yang diproduksi dari dapur rumahan dan dipasarkan dengan pemasaran berbasis digital. Gerakan ini tentu saja merupakan salah satu gerakan bangga buatan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan BKR sangat bervariasi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pertemuan pada sore hari ini adalah langkah awal untuk bekerja sama antara Balai Besar Industri Agro dengan BKR Academy untuk bersama-sama memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan kedepannya dapat ditingkatkan kembali melalui kerjasama pelatihan, konsultasi, pengujian maupun jasa pelayanan teknis lainnya yang tentu saja BBIA mampu untuk lebih memberdayakan gitu ya. Kami siap karena memang tugas utama kami adalah sebagai pelayan gitu ya, sebagai pelayan masyarakat industri untuk menjadikan sebagai tempat problem solving. Jadi di industri ada permasalahan apa, mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami, nanti kami bantu. BBIA ini banyak didukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidang pangan, tentu saja peneliti. Peneliti di kami itu ada sekitar, peneliti dan perekayasa, itu ada sekitar 23 mungkin yang membidangi penelitian. Bapak Ibu, akhir kata saya mengucapkan selamat kepada BKR Academy yang telah menunjukkan dedikasinya dan berkiprah untuk membangun dan mengembangkan UKM. Besar harapan saya dengan adanya BKR Academy, industri makanan dan minuman dapat terus meningkatkan produktivitasnya serta dapat terus beroperasi dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja sesuai prosedur dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga tingkat pertumbuhan sesuai dengan prediksi yang telah ditetapkan. Upaya ini juga perlu dilakukan sehingga pasokan pangan bagi masyarakat dapat tetap terpenuhi dan terjaga dengan baik. Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian siap membantu dan bekerja sama dengan BKR Academy dan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas menjalani masyarakat dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan kebersamaan. Demikian hal yang dapat kami sampaikan pada acara pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.